yang mau berjualan ke negeri Sam, ke negeri Irak ataupun ke negeri Yaman. Sehingga melewati apa? Makkah. Ya, kemudian Siti Hajar naik ke Bukit Sofa, kemudian nggak melihat lagi rombongannya melewat turun lagi ke Bukit Marwah sampai 7 kali, ya kan? Karena atas kegigihan daripada Siti Hajar, saking merasa kasihan terhadap putranya Nabi Ismail alaihissalam yang terus-menerus menangis pengen menyusui, kemudian Allah mengutus malaikat Jibril, kemudian mengedrop yaitu di bagian kakinya Nabi Ismail, keluarlah yang disebut air zam-zam. Kalau dihentikan oleh malaikat Jibril dengan kalimat zam-zam ya mubarak, niscaya sejagat dunia ini akan tenggelam, ya akan kebanjiran. Itu pun sudah dihentikan oleh malaikat Jibril, tapi sampai detik ini, sampai saat ini air zam-zam belum pernah mengalami kering, nggak pernah alami kehabisan sekalipun musim kemarau panjang. Kalau di Indonesia malah lagi musim banjir, kemana-mana banjir aja kan, orang kere aja kan, makanan banjir sampai ke kamar-kamar aja kan. Iya. Kalau lagi musim kemarau panjang, ya kali sumur pun kadang-kadang nggak keluar air, padahal negaranya subur Tapi kota Makkah para jamaah, apa sebab diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di samping doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam saat mau meninggalkan Nabi Ismail alaihissalam? Apa yang diucapkan terutama dalam Al-Quran telah ditegaskan, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Ya sesungguhnya inna awwala baiti wudi'a lin-nas, ya sesungguhnya ya awal yang ditaruh bait untuk tawafnya umat manusia yang disebut Baitullah, yaitu awal yang Allah ciptakan letakkan pas di tempatan lingkungan Makkah yang disebut Bakkah. Bakkah itu lingkungan Masjidil Haram. Kalau Makkah keseluruhan tanah haram, Makkah bedanya tuh. Kalau Bakkah lingkungan masjid, kalau Makkah keseluruhan tanah haram. Maka di Al-Quran dinyatakan dibak, kata pakainya bak. Ya, tapi mubarakah wa hudan lil alamin, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi semesta alam. Kemudian para jamaah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan, di bawah oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail, kemudian hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dadanya dibuka oleh malaikat Jibril, kemudian hatinya diambil, kemudian dibersihkan dengan air zam-zam sampai 3 kali. Makanya sekarang kita disunahkan saat bersuci, saat wudu disunahkan 3 kali. Pengambilannya dari situ. Apa sebab hati Rasulullah SAW dibersihkan? Padahal Rasul sudah maksum bersih daripada dosa besar dan bersih daripada dosa kecil, dan bahwa hatinya sudah bersih. Mengapa dibersihkan oleh malaikat Jibril? Yang tujuannya biar tidak terganggu dengan gangguan iblis, dengan gangguan setan. Dan sehingga hati Rasul dibersihkan. Karena apa? Karena Rasul mau diisrokan dan mau dimi'rajkan. Ini ada suatu pelajaran untuk kita para jamaah. Ya, karena dalam perjalanan Isra itu sendiri Rasul banyak rintangan, banyak tantangan, banyak ujian. Saat di tengah perjalanan Isra, makanya hati Rasul dibersihkan oleh malaikat Jibril. Ini pelajaran untuk kita. Kalau kita ada tujuan, kalau kita ada kemauan, kita mau ya usaha, kita mau bisnis, sebelum kita melangkah usaha, hendaklah hati kita pun dibersihkan terlebih dahulu. Karena yang namanya orang usaha pasti ada ujian, benar apa benar? Ya kan, kadang-kadang usaha lagi maju, suami kita kadang-kadang senang sama janda, benar? Kadang-kadang senang sama judi, kalau nggak judi kadang-kadang mabok. Itu ujian orang usaha. Awas nih, ujian orang usaha biasanya kalau udah janda judi, kalau udah judi mabok. Ya ini kalau seandainya sebelum melangkah, ya kan,
dahulu daripada penyakit-penyakit hati. Insya Allah saat dia usaha, saat dia sukses, insya Allah saat ada ujian dan cobaan pasti tidak akan terganggu, pasti akan lurus. Kita mau sebelum melangkah itu hatinya enggak dibersihkan, saat diuji ya kan dengan jaga, wah udah tergiur ribetnya kan, sampai sama istri itu tua, benar itulah yang terjadi. Maka kita kembali lagi dan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan dan diikutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya para jamaah atas perjalanan Rasul diisrokan dan diikutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan perintah sholat berapa? 50 waktu awalnya sekarang tinggal berapa? 5 waktu. Itu pun atas usulan Nabi Musa alaihi salam karena Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ya kan dari Masjidil Aqsa langit pertama bertemu dengan siapa? Saya tanya, Rasul saat Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik langit pertama bertemu dengan Nabi siapa? Bertemu dengan Nabi siapa? Bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Tapi saat Rasul bertemu dengan arwahnya Nabi Adam alaihissalam itu di langit pertama, itu Nabi Adam apabila menoleh sebelah kanan, Nabi Adam itu tersenyum, Nabi Adam merasa bahagia. Tapi sebaliknya Nabi Adam apabila menoleh sebelah kiri, Nabi Adam sedih dan Nabi Adam menangis. Siapa gerangan? Itu bapak kakek moyangmu Nabi Adam alaihissalam. Yang mata menoleh ke sebelah kanan, dia merasa senang. Dia kan dia tersenyum karena anak cucunya tergolong orang-orang yang ahli doa, ahli ibadah. Sehingga Nabi Adam senang. Tapi kalau menoleh sebelah kiri, Nabi Adam sedih, Nabi Adam menangis. Karena apa? Karena anak cucunya yang selalu berbuat dosa, selalu berbuat maksiat, sehingga Nabi Adam sedih dan menangis. Kemudian naik lagi dari langit pertama, naik langit kedua bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Nabi siapa? Bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam ataupun Nabi Yahya bin Zakaria. Kemudian naik lagi langit ketiga bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Yusuf. Naik lagi langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Harun. Awas bertanya lagi nabinya. Naik langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Naik langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Coba saya tanya ibu-ibu nih, ngaji apa ngantuk nih? Nabi naik langit kelima bertemu dengan Nabi siapa, Bu? Langit kelima, coba. Berarti ngajinya ngantuk gitu. Iya, kamu perhatiin. Ya, langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Maka saat Rasul yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan perintah salat 50 waktu, kemudian turun dari Sidratul Muntaha, turun langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian turun lagi ya kan langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Lantas Nabi Musa alaihissalam menanyakan terhadap baginda Rasul, ya Rasul, ya Muhammad, ya dapat oleh-oleh apa dari Allah Subhanahu Wa Taala? Itu sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, gak bakalan kuat umatmu yang untuk melaksanakan sehari semalam 50 waktu, karena umatmu kecil-kecil, karena umatmu lemah, umatmu lembek. Orang zaman dulu usianya panjang-panjang. Sampai kayak seperti Nabi Adam alaihissalam itu usianya hampir berapa? 1000 tahun. Hampir 1000 tahun. Kalau Nabi Nuh berapa itu? 950-an. Ya 950. Kalau orang sekarang berapa? Umur bawahnya 63 tahun. Jauh tak kira-kira itu? Ya orang
tinggi, bahkan Nabi Adam alaihissalam diriwayatkan tingginya itu 60 hasta sama dengan 36 meter. Seberapa itu 36 meter? Iya. Suster. Tinggi luar biasa, gede-gede, termasuk Nabi Musa segala itu para jamaah. Ya kan, tapi umatnya baginda Rasulullah SAW udah kecil, udah lemah, udah lembek, usianya pun umurnya kaprah-kaprahnya itu kurang lebihnya 63 tahun lebih, nggak bakalan melewati daripada 63 lebihnya tuh. Dengan paling lebih juga dari 63 tahun, paling 7 tahun, paling 10 tahun, nggak bakalan sampai 60-an, berarti ada lebih. Iya, nggak bakalan sampai 120 tahun, nggak bakalan. Ya jarang itu umatnya Muhammad. Sehingga Nabi Musa alaihissalam nggak bakalan kuat, coba minta dikurangi. Akhirnya kembali, ya saking kasihan terhadap umatnya, yang minta kepada Allah dari 50 minta dikurangi 5, turun lagi. Dia kan 45, kata Nabi sampai bakalan kuat, kembali lagi sampai dikurangi, tinggal 5 waktu. Ya 5 waktu pun umatnya Muhammad sekarang ini kira-kira banyak yang ninggalin gak? Banyak enggak yang ninggalin sholat? Banyak. Padahal para jamaah ini satu pelajaran. Kalau seandainya kesimpulannya, jangan kalau kita memperingati acara Isra dan Mi'raj dan baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan setiap waktunya kita harus giat. Kalau kita umat Islam pengen kuat, umat Islam pengen selalu ditakuti oleh orang kafir. Kalau umat Islam yang suka meninggalkan ibadah sholat, pasti orang kafir berani untuk memecah belah umat Islam. Pengen nggak kita dipecah belah oleh orang non-Islam? Pengen nggak? Ya kan, umat Islam kita, agama kita nggak kuat, pengen nggak? Makanya di antara lain ini suatu pelajaran yang mana Rasul sampai dimikrotkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun satu pelajaran. Ya, kalau kita pengen diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, karena dalam hadis dinyatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Bahkan dalam Al-Quran dinyatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallah asa ayyam asa, jangan ayyam asa baroku asa ayyam asa baroku maqamam mahmudah. Ya wa minal laili fatahajjat, maka dari sebagian malam fatahajjat, hendaklah kamu bangun malam untuk melaksanakan sholat sunnah. Maka kalau kita istiqomah, kita wirid, maka saat Rasul Isra pun diperintah oleh malaikat Jibril saat menyampai di bumi Thayyibah yang disebut Yasrib, sekarang dipanggil Madinah, diperintah apa? Sholat 2 rakaat. Saat nyampe Rasul di bumi Madian, ya kan, atas kaburnya Nabi Musa alaihissalam, ya kan, mempelek lonjak orang Kipti, katanya sampai mati. Kemudian Nabi Musa akan hijrah ke kota Madian. Rasul pun saat nyampe di kota Madian diperintah oleh malaikat Jibril untuk sholat 2 rakaat. Saat nyampe di Bukit Turi Sina, saat Nabi Musa mendapatkan wahyu, Rasul pun diperintah sholat 2 rakaat. Saat nyampe Rasul di Bethlehem, ya tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam, Rasul pun diperintah sholat 2 rakaat. Artinya, ini suatu pelajaran. Kalau kita pengen selalu maju, kalau kita pengen diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat tengah malam kita bangun, laksanakan sholat tahajud. Pengen nggak Bu diangkat derajatnya Bu? Pengen nggak kita banyak duitnya Bu? Pengen nggak hidup kita berkah Bu? Pengen. Ya, saat tengah malam kita bangunnya jangan cuma kencing doang, aja kan. Jadi kita ambil air itu setelah kencing, kemudian sholat walau 2 rakaat. Insya Allah kalau kita istiqomah, kita wirid, pasti kapanpun waktunya kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kalau kita usahanya pengen selalu lancar, usaha kita pengen selalu maju, usaha kita pengen selalu
kita berbuat sebelum kita melangkah. Bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati, hasud, koko, tiba, nalimah, hutan, kutub, takabur, sirik, riya. Ya, itu yang bisa merusak terhadap perihal-perihal ibadah kita. Di samping itu bisnis kita tuh bisa terhalang kalau kita hatinya enggak bersih ya, karena para jemaah sudah tahu alam kalau untuk menyampaikan ya masalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya buat dapur sampai pagi pun enggak bakalan selesai ya. Namun sekalipun sedikit ya sebelum bermanfaat lebih khusus untuk saya pribadi dan umumnya untuk para jamaah senantiasa kita selalu mohon kepada Allah agar kita selalu diberikan kesehatan yang diberikan oleh Allah, panjang umur yang mudah-mudahan yang usia kita diberikan keberkahan yang di dalam bulan Rajab ini nyampe bulan Syaban dan nyampe bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh dan soleha, rumah tangga kita rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, terutama akhir hayat kita semua tetapkan iman dan keislaman kita. Ya Allah, selamatkan dunia dan akhirat kita. Ya, ikan sepat, ikan petik lebih cepat, lebih baik. Ikan sepat, ikan gabus berjalan lebih cepat, lebih bagus. Kenangan, ngantuk ya, kita cobalah. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat lebih khusus untuk saya pribadi dan untuk para jamaah. Namun mohon maaf atas kekurangan, kekhilafan dan kesalahan. Usikum bi taqwallah wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.